Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Kurniasa Alfiani dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Analisis Psikologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak atau Child Grooming melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi oleh pelaku kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah latar belakang dari kasus saya, yaitu merakit kejahatan seksual terhadap anak saat meresahkan masyarakat. Biasa disebut dengan pelecehan seksual anak. Pada dunia nyata disebut dengan child grooming, sedangkan pada dunia maya disebut dengan online child grooming. Pada pertengahan Juni 2019 lalu, polisi atau Unit Cybercrime Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku yang berinisial AAP yang bekerja sebagai driver taksi online yang dimana memanfaatkan sebuah aplikasi game online Hago untuk melancarkan aksinya dengan melakukan kejahatan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bisa dihitung kurang lebih ada 10 korban yang menjadi korban dari pelaku tersebut. Yang dimana pelaku mengajak korban untuk melakukan video call seks di dalam sebuah aplikasi di dalam sebuah aplikasi media sosial lainnya yang disebut dengan WhatsApp. Berikut ada identifikasi masalah dari kasus saya, yang pertama adalah bagaimana implementasi penegakan hukum pidana Indonesia terhadap kasus child grooming melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi berdasarkan hukum positif Indonesia. Yang kedua, bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak atau child grooming melalui aplikasi game online Hago dengan tujuan eksploitasi. Berikut adalah teori-teori yang saya gunakan dalam skripsi saya, yaitu yang pertama adalah kejahatan seksual, yang kedua adalah eksploitasi anak, yang ketiga adalah child grooming, yang keempat adalah hak anak, dan yang kelima adalah game online Hago. Berikut adalah pembahasan dari kasus saya, yaitu seperti yang diketahui tadi bahwa implementasi penegakan hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah baik, namun pada kasus ini ada beberapa penegakan hukum yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama adalah pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang kedua pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE, dan yang ketiga ada undang-undang pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE. Yang berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan seksual. Dalam kasus ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah faktor lingkungan, faktor anak, faktor dari keluarga, dan yang pasti adalah faktor dari psikisnya, yang dimana sangat mendorong apakah pelaku memiliki kecacatan atau kerusakan terhadap fisik maupun mentalnya. Seperti pengaruh terhadap lingkungan dan keluarga juga sangat mempengaruhi untuk pelaku melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran daripada kasus ini, yang dimana kesimpulannya tersebut itu seperti tadi telah ditemukannya penegakan-penegakan hukum yang bisa diimplementasikan seperti pada di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE. Dan yang kedua adalah berbagai faktor penyebab dari kasus ini itu sangat berdampak bagi pelaku baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Saran yang ada di dalam kasus ini yaitu yang pertama dari dibutuhkannya tanggung jawab baik dari orang tua, keluarga maupun masyarakat serta pemerintah negara untuk adanya suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dari pelecehan seksual tersebut. Yang kedua adalah harus diadakannya juga rangkaian-rangkaian kegiatan seperti dibekalinya pengetahuan seksual dan serta agar terhindar dari kejahatan seksual baik dunia maya maupun dunia nyata. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.